Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Ibnu Karim dari absen 19 kelas 10 IPS 1. Dan saya mau mempresentasikan tentang materi teks hikayat dan teks negosiasi. Oke. Jadi pengertian teks hikayat menurut Wikipedia, hikayat merupakan sebuah karangan sastra yang berbentuk prosa, biasanya menggunakan bahasa Melayu yang berisi sebuah cerita, kisah, dan dongeng. Selain itu, secara umum hikayat menceritakan kisah mengenai kehebatan atau kepahlawanan seseorang yang lengkap dengan kesaktian, mukjizat, serta keanehan dari tokoh utama tersebut. Hikayat sendiri berasal dari bahasa Arab dari kata haka yang memiliki arti bercerita atau menceritakan. Oke. Berikutnya adalah fungsi teks hikayat. Yang pertama untuk membangkitkan semangat. Yang kedua sebagai pelipur lara atau penghibur. Yang kedua atau bahkan sekedar untuk meramaikan acara atau pesta. Oke, selanjutnya ciri-ciri teks hikayat yaitu yang pertama anonim. Artinya pengarang kisah tersebut tidak diketahui. Yang kedua, istana sentris, yaitu menceritakan seorang tokoh yang tinggal di suatu istana atau kerajaan, serta pusat atau latar ceritanya ada di lingkungan istana. Yang ketiga yaitu bersifat statis atau tidak terjadi perubahan pada kisahnya meski diceritakan secara turun-menurun. Yang keempat yaitu bersifat komunal, artinya kisah tersebut milik seluruh masyarakat. Lalu yang berikutnya menggunakan bahasa klise atau kiasan yang dilebih-lebihkan itu. Berikutnya yaitu menggunakan bahasa yang diulang-ulang. Ya, habis itu bersifat tradisional yang artinya melanjutkan budaya atau tradisi yang dinilai baik. Lalu ada yang bersifat didaktis yang artinya memuat tentang pendidikan. Lalu yang berikutnya menceritakan tentang kisah universal manusia seperti konflik antara yang buruk dengan yang serta dimenangkan oleh sang baik. Lalu magis artinya cerita yang dikarang ini membawa pembaca untuk masuk ke dunia khayal yang sangat indah. Dan yang terakhir yaitu pralogis atau disebut dengan kemustahilan, yakni hikayat yang tidak bisa diterima akal karena mengandung kemustahilan. Contohnya itu seorang putri yang lahir dari gendang dan bayi yang lahir dengan panah dan pedang. Oke, lalu berikutnya adalah unsur-unsur teks hikayat. Unsurnya itu yaitu yang pertama ada tema, latar, alur, amanat, tokoh, penokohan, sudut pandang. Yang pertama, tokoh, yakni menunjukkan gagasan ide atau definisi yang mendasari cerita tersebut. Yang berikutnya latar, merupakan latar belakang tempat, suasana, serta waktu yang dipaparkan dalam cerita hikayat. Yang selanjutnya yaitu adalah alur, adalah jalannya peristiwa pada kisah hikayat yang dimulai dari awal hingga akhir. Lalu selanjutnya ada amanat, merupakan pesan yang tersirat ataupun tersurat dalam kisah hikayat. Tujuannya agar pembaca mengikuti sisi-sisi positif dari cerita tersebut. Lalu ada tokoh,
merupakan pemeran pada cerita, di mana pemeran ini dibagi menjadi beberapa kategori seperti pemeran utama dan pemeran pendukung. Yang selanjutnya yaitu adalah penokohan, adalah penggambaran dari watak tokoh yang meliputi sifat pratogis yang baik ya. Lalu ada yang bersifat antagonis yang jahat dan yang tengah-tengah. Sudut pandang merupakan pusat pengisahan, yaitu pusat pengisahan atau dari sudut mana pengarang membuat cerita tersebut. Sudut pandang dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu satu, sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Yang kedua, sudut pandang orang pertama sampingan. Sudut pandang ketiga sebagai pelaku utama, dan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Jenis-jenis teks hikayat berdasarkan isi yaitu ada 6. Yang pertama ada cerita rakyat, yang kedua cerita-cerita Islam, yang ketiga epos India, yang keempat cerita sejarah dan biografi, lalu cerita jari Jawa, dan yang terakhir cerita bertingkat. Yang selanjutnya jenis teks hikayat berdasarkan asalnya yaitu ada Melayu asli, hikayat Hang Tuah yang bercampur unsur Islam. Contoh hikayat Melayu asli yaitu seperti hikayat Indra Bangsawan, lalu hikayat Si Miskin bercampur unsur Islam, dan lalu pengaruh Jawa, hikayat Malim Demam, lalu pengertian teks negosiasi ya. Untuk mengetahui dan memahami tentang apa itu teks negosiasi, maka hal pertama yang harus diketahui adalah apa pengertian jenis teks ini. Adapun pengertian dari teks negosiasi adalah sebuah teks yang berisi tentang interaksi sosial antara satu orang atau satu kelompok dengan orang lain atau kelompok lain. Interaksi sosial tersebut bertujuan untuk menetapkan sebuah keputusan bersama di antara beberapa pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Ya, untuk ciri-ciri teks negosiasi yaitu teksnya dibuat untuk menghasilkan suatu nota kesepahaman atau kesepakatan yang biasanya adalah keputusan yang saling menguntungkan. Yang kedua, teks dibuat dengan arah tujuan yang praktis. Ya, yang ketiga, teks dibuat dengan prioritas kepentingan bersama. Struktur teks negosiasi yaitu adalah yang pertama pembukaan, yang kedua isi, yang ada isinya yaitu permintaan, pemenuhan, penawaran, dan persetujuan, dan yang ketiga yaitu penutup. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.